Apa itu stigma sosial? Beberapa bulan terakhir ini, dunia kita bukan hanya sedang menghadapi pandemi mematikan. Berbarengan dengan peristiwa global tersebut, terdapat pula stigma sosial yang tidak kalah mematikan. Orang yang distigma belum tentu memiliki penyakit tersebut. Namun banyak yang langsung membuat asumsi dengan melabeli orang lain, mendiskriminasi, dan bahkan mencabut status. Mengapa hal itu bisa terjadi? COVID-19 yang tergolong baru ini masih minim informasi. Dan kita cenderung takut pada sesuatu yang belum kita ketahui secara pasti. Rasa takut tersebut cenderung membuat kita mudah sekali untuk mengaitkannya dengan orang lain. Bahkan dapat memicu stereotip yang berbahaya. Dengan adanya stigma tersebut dapat membuat banyak orang untuk menyembunyikan penyakitnya, mengurungkan niat untuk mencari perawatan dan menghalangi mereka untuk berperilaku sehat, sehingga dapat memperburuk penyebaran dan pengendalian wabah penyakit. Semua hal itu bisa dihindari apabila kita bisa mengesampingkan stigma sosial dan bersama-sama mengatasi pandemi ini. Akhiri stigma sosial di masa COVID-19. Jauhi dia, gak usah dekat-dekat, merupakan bahasa yang dapat menimbulkan stigma sosial. Stigma sosial yang terjadi di masa wabah COVID-19 ini dapat memberikan dampak negatif, tidak hanya bagi mereka yang memilikinya, namun pada keluarga, teman, dan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut dapat diakhiri, salah satunya dengan memperhatikan bahasa yang kita gunakan ketika membicarakan penyakit coronavirus baru atau COVID-19. Kita dapat mulai dari istilah coronavirus itu sendiri. Nama resminya ialah CO, kependekan dari corona, V untuk virus, dan D untuk disease. 19 menunjukkan tahun munculnya virus. Kita perlu menghindari penggunaan istilah yang mengkriminalisasi atau tidak manusiawi, yang dapat menciptakan kesan bahwa mereka yang memperoleh penyakit itu merasa melakukan sesuatu yang salah. Seperti tidak mengaitkan lokasi atau etnis, tidak menggunakan istilah seperti kasus atau korban COVID-19, namun menggunakan istilah orang yang memiliki COVID-19, orang yang sedang dirawat karena COVID-19, orang yang baru pulih dari COVID-19, dan orang yang meninggal setelah tertular COVID-19. Tidak menggunakan kata suspek atau kasus yang dicurigai, namun menggunakan orang yang mungkin memiliki COVID-19 dan orang yang diduga memiliki COVID-19. Tidak menggunakan istilah seperti mentransmisi COVID-19, menulari orang lain, atau menyebarkan virus, melainkan menggunakan memperoleh atau membuat kontak COVID-19. Dan hindari penggunaan bahasa hiperbolik yang dapat menimbulkan rasa takut seperti wabah, kiamat, dan lainnya. Selain itu, jangan bagikan atau mengulangi rumor yang belum dikonfirmasi. Penyebaran informasi tidak akurat dan penggunaan bahasa yang tidak mengenakan dapat memberi makan stigma, merusak empati, dan berpotensi memicu keengganan yang lebih luas untuk mencari pengobatan atau karantina. Maka kita perlu berhati-hati dan memastikan data ilmiah dan saran kesehatan yang kita bagikan resmi dan yang terbaru. Kita juga perlu terus berbicara secara positif dan menekankan efektivitas tindakan pencegahan dan pengobatan. Kita juga perlu menghormati dan berbelas kasih kepada mereka yang wafat karena COVID-19. Kita juga dapat memberi dukungan kepada keluarga yang memiliki COVID-19 dan kepada para petugas medis yang menangani pasien COVID-19 tanpa bertemu secara fisik. Lalu, kita tidak boleh menstigma orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghentikan penyebaran terlalu luas adalah dengan melakukan physical distancing. Namun, jangan sampai mengisolasi sosial keluarga yang memiliki COVID-19. Karena yang terpenting adalah untuk saling mendukung dan menyemangati agar masa wabah COVID-19 ini dapat berlalu lebih cepat. Stigma negatif terkait virus corona nggak bisa diremehkan loh. Soalnya ini memengaruhi kesehatan mental pasien positif, PDP dan ODP, serta mempersulit para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Makanya, nggak cuma dianjurkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19, seluruh masyarakat dianjurkan untuk melawan stigma negatif tersebut supaya pandemi ini bisa segera kita lewati. Gimana caranya? Oke, jadi cara yang pertama, pastikan sumber informasi COVID-19 kamu merupakan sumber yang akurat dan terpercaya. Berbagai informasi yang simpang siur dan kurang tepat soal COVID-19 bisa menimbulkan rasa cemas dan takut yang kemudian memicu munculnya stigma negatif.
Jadi ada baiknya pikir ulang dulu deh sebelum membaca dan membagikan info COVID-19 yang masih diragukan kebenarannya ke media sosial, grup chat, atau media komunikasi lainnya. Kamu bisa coba cross-check kebenaran informasi yang kamu dapatkan dari beberapa sumber yang bisa dipercaya, seperti WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atau platform layanan kesehatan online seperti Alo Dokter. Yang kedua, kalau kamu mengetahui status seseorang terkait COVID-19, baik ODP, PDP, pasien positif, atau orang yang sudah sembuh dari COVID-19, ada baiknya jaga kerahasiaan informasi tersebut. Dan hindari dulu deh nyebar-nyebarin info tersebut ke orang lain tanpa persetujuan dia. Soalnya, mereka rentan menerima perilaku negatif akibat stigma tersebut, seperti komentar negatif, permusuhan, hingga pengusiran dari rumah. Kalau kayak gitu kan mereka jadi susah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan supaya cepat sembuh. Belum lagi stres yang bisa menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan gangguan kesehatan lain buat mereka. Oleh karena itu, ada baiknya tahan diri dari nyebar-nyebarin status COVID-19 seseorang ya. Yang ketiga, jangan diamkan perilaku negatif terhadap mereka yang rentan terhadap stigma. Kalau ada komentar negatif di media sosial, kamu bisa laporkan komentar tersebut. Kalau ada penolakan atau pengusiran di lingkungan kamu juga bisa laporkan ke pihak berwenang, misalnya ke pihak RT, RW, atau petugas berwajib. Ini bertujuan untuk menunjukkan kalau perilaku negatif itu nggak bisa diterima, apalagi pada mereka yang sedang dalam masa sulit. Dan yang terakhir, tunjukkan dukungan kamu kepada mereka yang rentan terhadap stigma negatif terkait COVID-19. Kamu bisa berikan makanan, obat-obatan, atau suplemen multivitamin buat para pasien sebagai bentuk dukungan untuk menunjukkan kalau kamu ada buat mereka. Sesekali hubungi mereka melalui telepon atau video call supaya mereka nggak ngerasa sendirian dan kesepian pas lagi jalanin isolasi mandiri. Buat para tenaga kesehatan, kamu juga bisa berikan dukungan buat mereka dengan stay di rumah aja, atau sekedar mengucapkan terima kasih atau perkataan positif lainnya. Hal-hal simpel kayak gitu udah ngebantu banget kok buat ngelawan stigma negatif serta memberikan dukungan buat mereka yang sedang melawan virus corona. Simple tapi berarti.